Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Sharing dan doa kali ini sedikit berbeda dibandingkan yang lalu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menaikkan pujian, percaya dan taat. Lagu ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, rekan kita, penginjil Herman Supraptikno. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, di tengah-tengah masa-masa pandemi, seringkali membuat hati kami kecut, kami tawar hati, kami sedih. Mungkin di antara kami ada yang terluka,
Kami berdoa Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan punya rencana yang indah. Biar hati kami selalu percaya. Semua itu seizin dari Tuhan. Bapa, kami berdoa, mohon Tuhan, Engkau hadir, Engkau memimpin dalam acara sharing dan doa. Supaya setiap kami boleh makin dekat dengan Tuhan, makin membangun relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mendengar sharing dari saudara seiman kami, kiranya Tuhan memakai boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita tahu bahwa akhir-akhir ini pandemi gelombang yang kedua menyebabkan banyak orang berduka. Melihat anggota keluarga dipanggil pulang, mungkin suami, istri, mertua, anak, atau teman-teman yang terdekat kita. Salah satu yang akan kita wawancara yaitu mantan jemaat kita. Dulu di gereja kita dan pindah ke Jakarta. Suaminya dipanggil pulang dalam sakit COVID. Inilah dia, Ibu Pensiang. Halo Ibu Pensiang. Halo Bu Carmina, selamat siang. Kenalkan dirimu. Nama saya Fensia, saya dipanggil Fensiang. Nama saya Chia Hun Hyong. Suami saya almarhum Chen Kin Yao. Saya punya anak 2, Han Christian dan istrinya Pepi Nathanael. Yang kedua Christopher dan Widya Teresia. Kami ke Gereja Elion dari tahun 1991 sampai 2014. Saya juga aktif di Elion. Anak saya Hans dan Christopher juga aktif di Elion. Kalau tidak salah, sekeluarga sempat kena COVID, termasuk adik, termasuk karyawan, dan bahkan suami juga kena dan akhirnya suami dipanggil pulang terlebih dahulu. Kira-kira gimana sih ceritanya sampai suami meninggal? Yang pertama kena COVID tuh sebenarnya kita juga udah jaga ya waktu itu ya COVID, kita pokoknya protokolnya ketat. Tapi nggak tahu gimana tiba-tiba adik saya sakit. Sebelum adik saya sakit ada karyawan yang batuk pilek. Terus dia batuk ke sembuh-sembuh, akhirnya ke dokter. Ke dokter minum obat 3 hari tambah nggak sembuh, tambah parah, tambah lemes, nggak bisa makan. Di hari Sabtu suruh ke rumah sakit, dia nggak mau. Akhirnya hari Minggu sore udah nggak kuat karena dia makan 2 sendok bubur aja nggak bisa muntah, tapi nggak bisa muntah. Saya bilang ini harus diinfus. Akhirnya ke rumah sakit di IGD. Biasa prosedur di IGD foto torak, ambil darah dan EKG. Setelah semuanya itu dokter jaganya panggil saya, dia bilang ini kayaknya gejala COVID. Akhirnya saya pulang, saya kasih tahu suami saya Chen Kin Yao. Wah, kita semua sempat kaget. Besok kita semua swab antigen, semua karyawan. Saya dan 1 orang marketing positif karena suami ada komorbid. Supaya nggak kena, akhirnya saya dirawat di rumah sakit. Malamnya Han Christian demam karena dia dites swab antigen negatif tapi malam demam. Besok ke dokter suruh swab PCR, tunggu 3 hari. Waktu itu kan nggak bisa cepet ya, kalau yang sehari mahal sekali. Sambil istirahat di rumah, ternyata dia positif juga. Dia gejalanya kepalanya sakit sekali, demam dan lemes, gak kuat. Akhirnya dokter bilang dia harus diopname di rumah sakit. Christopher kenanya dari sebelum
adik saya batuk-batuk, dia datang ke rumah, pegang iPad-nya, terus akhirnya dia juga demam, dia swab, ternyata positif. Saya 2 minggu di rumah sakit, masih positif, tapi prosedurnya harus pulang. Akhirnya untuk menjaga nggak kena suami, saya tinggal di hotel 2 minggu. Jadi kurang lebih saya sebulan. Adik saya kurang lebih sembuhnya 3 bulan. Christopher 2 bulan. Kalau Hans kurang lebih sebulan, hampir sama saya. Setelah kita sembuh semua, Natal saya masih bisa merayakan Natal bersama suami di rumah. Pertengahan Januari, suami saya kena dari karyawan juga, karena waktu itu nggak pakai masker. Kalau orang kena COVID, kita harus hitung 4 atau 5 hari baru swab, baru ketahuan positif atau negatif. Ternyata suami saya demam swab, rapid test negatif, swab antigen negatif, udah senang. Dokter bilang itu nggak akurat, harus swab PCR. Akhirnya swab PCR positif. Karena demam masih tinggi, 38, dia menggigil nggak kuat, supaya diinfus. Akhirnya dokter bilang harus diopname. Seminggu diopname, dia mulai sesak napas, batuk. Akhirnya harus masuk ke ICU karena saturasinya di bawah 90. Sehari di ICU, saya dipanggil, ternyata harus pasang ventilator. Hampir seminggu, waktu itu dokter suruh cari plasma darah sama PRP. PRP itu ambil darahnya diri sendiri, diolah jadi protein, terus dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Tanggal 2 Februari, dokter udah senang karena hasilnya semua bagus, gulanya juga masih sekitar 200-an, paru-parunya sudah balik, dokter udah senang, kita dikasih tahu udah senang. Malam itu kita senang semua karena hasil udah bagus, mungkin 1-2 hari dia akan keluar dari ICU. Tapi Tuhan yang berkehendak. Tanggal 3 Februari dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Waktu mendengar suami dipanggil pulang ke surga, kira-kira reaksinya Ibu Vencang gimana? Ya, saya sempat gak percaya ya. Saya kaget, shock. Anak-anak juga shock. Saudara semua juga shock, gak percaya. Supplier, customer semua gak percaya. Karena ada satu supplier yang saya kasih tahu kalau Ginjal kena COVID, dia bilang, itu mah dia mah pasti kuat katanya. Karena udah pengalaman berapa kali dia sakit, Tuhan tolong dia, Tuhan sembuhkan dia. Kita sempat kecewa juga ya sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan panggil cepat sekali. Sebelumnya waktu dia di rumah sakit, saya selalu berdoa, Tuhan udah kasih tanda kalau bulan Februari itu dia pasti akan gak ada. Tapi saya gak percaya, baik melalui mimpi atau apa, feeling gitu. Sebelum suami masuk rumah sakit, saya ada ngomong sama anak saya, Christopher. Dia bilang, mungkin kita terakhir kali lihat papa ini. Tapi waktu saya ngomong itu, saya juga sempat sedih. Saya nggak tahu kenapa saya sedih. Tapi waktu itu saya kecewa banget. Saya marah sama Tuhan. Saya udah nggak mau berdoa. Saya udah nggak mau baca Alkitab. Pikiran saya kalut sekali. Saya sedih banget. Akhirnya sampai itu berapa lama bisa bangkit kembali? Saya bisa bangkit kembali kira-kira 2 bulan. Karena Tuhan tetap sayang sama saya. Tuhan kirim orang-orang untuk menghibur saya.
Kadang ada yang kasih ayat, kadang kasih lagu menguatkan. Tetap saya masih kecewa sama Tuhan. Saya kadang-kadang nggak mau dengar, tapi kadang-kadang ada suara bilang setel tuh lagu, baca tuh apa, saya baca, di situ saya dikuatkan. Terus saya juga mendengar ada hamba Tuhan yang kena COVID, suami istri, nyata istrinya juga dipanggil Tuhan. Di sini saya mendapat kekuatannya, walaupun saya ikuti melalui Zoom ya. Jemaatnya sangat mengasihi dia. Dia orangnya baik sekali. Semuanya banyak itu karena saya cuma tahu sekilas. Terus ada juga hamba Tuhan, suami istri juga kena COVID, juga udah sembuh. Ternyata besokannya istrinya juga dipanggil Tuhan. Dia lebih sendiri. Melalui firman-Nya diingatkan lagi saya mencintai diri sendiri, di mana firman-Nya itu mengatakan tubuh kita tuh bait Allah, kita harus menjaganya. Di situ saya diingatkan lagi sama Tuhan, akhirnya saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Setelah bangkit, kira-kira melihat satu peristiwa ini, pengalaman rohani apa bersama dengan Tuhan? Di sini Tuhan mengingatkan lagi ya, terakhir saya dengar dari firman Tuhan tuh di Ayub gitu. Saya lupa di pasal berapa, situ Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang berhak mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Terus saya pikir kedaulatan tuh di tangan Tuhan. Kita udah berusaha, tapi Tuhan punya kedaulatan di dalam diri kita masing-masing. Di situ saya diingatkan lagi untuk bangkit, untuk menguatkan orang-orang. Oke. Kira-kira mau pesan apa buat jemaat yang mendengarnya? Kemudian nanti mau didoakan apa, Ci? Pesan saya, kita semua orang, kita nggak tahu COVID ini ya, pasti setiap orang pasti bisa kena COVID. Pada saat kita kena COVID, kita nggak usah malu, kita berdoa pada saudara ada yang pernah kena, bisa membantu mendoakan. Satu hal lagi, kita berusaha, tapi kedaulatan tetap di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan sampai berapa lama kita hidup di dunia. Jadi kita harus siapkan hati untuk menghadap Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita berbuat semaksimal kita melayani Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Mungkin saat ini kita tidak bisa melayani di gereja, tapi kita menolong seseorang, itu juga kita melayani Tuhan. Saya cuma minta doain kesehatan dan juga pekerjaan. Ya, serta iman juga ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Fensyang yang sudah men-sharingkan. Baik sekali untuk sharingnya, biar setiap kita boleh dikuatkan, setiap orang yang mendengarnya boleh dibangkitkan semangat untuk terus percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, karena semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar apa yang di-sharingkan oleh Ibu Fensyang mengenai dirinya dan keluarganya yang kena COVID. Dia percaya suaminya akan sembuh, tetapi justru sebaliknya suami dipanggil pulang ke surga. Dia sempat kecewa kepada Tuhan dan bahkan dia marah. Akhirnya dia sadar dan minta ampun kepada Tuhan. Kemudian dia memahami bahwa Tuhan itu berdaulat dan mempunyai rencana yang indah buat setiap anaknya. Untuk meresponinya, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema percaya dan lakukan.
Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan di Mazmur 37, kita melihat Daud memberikan nasihat kepada orang-orang benar untuk jangan marah dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat. Mereka hanya sebentar saja dan akan berlalu. Sebaliknya percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, bergembiralah dan serahkanlah hidupmu kepadanya. Kita akan membahas di ayat 3 sampai ayat 5. Ayat 3 ada dua hal yang Daud sampaikan, yaitu yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Saudara, percaya bukan hanya sekedar belief atau percaya, melainkan berserah, trust yang berkaitan dengan keyakinan. Kita meyakini bahwa Allah itu berdaulat. Dia mengatur hidup manusia di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan dan ketidakadilan yang kita hadapi. Percayalah kepada Tuhan. Dia tahu segalanya. Kadang-kadang pikiran kita tidak mengerti. Keluarga kita harus mengalaminya. Dan orang-orang yang dekat dengan kita juga mengalaminya. Kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Tetapi ingatlah, apapun yang dialami oleh setiap kita, kita percaya kepadanya. Ada orang yang Tuhan izinkan kena COVID dan sembuh karena Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan pakai orang yang sembuh untuk bisa memberikan plasma untuk orang lain. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Walaupun di sekitar kita melakukan hal yang tidak baik, tidak akan mempengaruhi diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID gelombang kedua ini, kita harus melakukan yang baik, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan. Kita bersyukur gereja kita dalam masa pandemi sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang sudah hampir 1 tahun 5 bulan. Kita sudah membantu saudara-saudara seiman dan masyarakat di sekitar gereja. Bahkan di bulan Juli ini gereja sudah mempunyai ECC, Elsa Care COVID, Elsa Peduli COVID, yang bersifat pendampingan buat jemaat yang terkena COVID. Mendoakan dan memberikan support buat mereka. Saudara, kemudian kita melihat di ayat 4. Di situ ada kata bergembiralah. Apa maksudnya? Yaitu menyenangkan diri. Menyenangkan diri tidak salah. Tetapi Tuhan inginkan kita menyenangkan diri karena Tuhan. Bukan karena materi atau benda, melainkan Tuhan yang disenangkan. Banyak orang perhatian tertuju kepada kesehatan, tidak salah. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah Tuhan yang menjadi fokus utama. Banyak orang bingung dan stres, khawatir, lupa bahwa Tuhan adalah yang terutama, fokus hidup kita. Di Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Maka apapun dalam hidup kita, di tengah-tengah kondisi situasi pandemi ini, kita harus bergembira supaya kita tidak stres, tidak takut, tetapi boleh melewati dengan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan di ayat 5, Daud berkata, serahkanlah hidupmu kepadanya. Maksudnya adalah kita menyerahkan seantero hidup kita. Hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mari, di tengah-tengah masa pandemi COVID, janganlah panik, janganlah khawatir, dan janganlah cemas. Percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik dan benar. Mari kita semangat, kita terus menjalani hidup panggilan yang Tuhan percayakan buat kita, hal yang harus kita lakukan selama kita diberikan kesempatan untuk hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami untuk selalu percaya kepada Engkau dan melakukan hal yang baik dan benar.
untuk selalu bergembira, dan juga untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan pimpin sertai kami setiap anak-anak Tuhan dalam masa-masa pandemi yang begitu menakutkan bagi diri kami, tetapi Tuhan tolong kami untuk melihat semua dalam rencana Tuhan. Biarlah kami terus percaya, bergantung hidup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita akan masuk dalam doa. Yang pertama saya akan memimpin dalam doa untuk Ibu Pensiang. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Tuhan, kami sehati berdoa menyerahkan untuk Ibu Pensiang ke dalam tangan Tuhan. Sekeluarga sempat kena COVID dan suaminya dipanggil pulang ke surga. Dengan segala upaya yang sudah dilakukan, tetapi manusia berusaha semua dalam rencana Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan hibur untuk keluarga, dan biarlah Tuhan memimpin dalam masa depan keluarganya. Untuk Ibu Pensiang, untuk Hans, Christopher, dan juga menantunya. Doakan untuk imannya, supaya iman mereka makin bertumbuh, makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, Kau pimpin juga dalam pekerjaan Ibu Pensiang. Pujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Ibu Pensiang, doakan untuk saudara seiman kita yang mengalami hal yang sama, ada yang ditinggalkan oleh suami atau istri, atau orang tua, atau famili, atau kakak, atau adik, apapun yang mereka alami, biar Tuhan yang hibur mereka, Tuhan tolong mereka supaya mereka terus boleh dikuatkan. Dan mereka yang mengalami sakit, yang sekarang bergumul, kiranya Tuhan juga menjamah, memberikan kekuatan. Silakan Ibu Pensiang mendoakan akan hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berbicara dengan Engkau ya Bapak. Tuhan, pada saat ini saya berdoa untuk saudara-saudara seiman, khususnya di Elion. Tuhan, saya tidak tahu siapa yang kena COVID, siapa yang sakit. Tuhan yang tahu, Tuhan tahu keadaan mereka yang sedang berduka, Tuhan yang sudah memanggil suami atau istri atau orang tua atau anak. Mereka sangat kehilangan Tuhan seperti saya. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kirim orang-orang untuk menghibur mereka. Seperti Tuhan sudah menolong saya. Tuhan, saya berdoa untuk orang-orang yang sakit, saudara seiman. Mereka tidak tahu di mana mereka harus membeli obat. Mereka tidak tahu mereka harus ke rumah sakit atau ke dokter. Tuhan, dokter dari segala dokter. Tuhan kirim orang-orang untuk memberi mereka yang sakit, memberi mereka obat, sehingga mereka boleh sembuh. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Mereka boleh kembali kepada Tuhan. Tuhan, peliharakan iman, cinta kasih mereka, untuk mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang tahu pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan Tuhan semua saudara-saudara seiman ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-hamba Tuhan di Elion, Ibu Tarmina, Pak Hendi, Pak Hendri, Pak Davi, Pak Krishna, Tuhan, juga yang lainnya yang saya tidak tahu, hamba-hamba Tuhan yang baru. Tuhan jaga mereka, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ketika mereka harus menghadapi orang yang sakit
COVID. Ketika mereka harus menghibur orang yang bersusah, berduka, mereka harus hadir. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita bersahati berdoa untuk seluruh jemaat kita di hari Minggu. Mereka sungguh-sungguh boleh beribadah, memuji Tuhan, mempersiapkan hati untuk boleh beribadah di rumah mereka masing-masing, supaya setiap mereka sungguh boleh menangkap isi hati Tuhan, belajar firman Tuhan, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan. Doakan untuk bidang ibadah yang mengupayakan yang terbaik, live streaming, semua petugas-petugas Tuhan jaga lindungi, baik liturgos, baik pengkhotbah, tim musik, tim DCT, siapapun, supaya Tuhan yang menjaga, memelihara. Mari kita membuka suara berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah di hari Minggu dan juga segenap tenaga pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami sehati berdoa, menyerahkan untuk saudara seiman kami setiap minggu beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing dengan live streaming, supaya sungguh-sungguh setiap jemaat yang beribadah boleh mengerti isi hati Tuhan, lakukan nanti jadi berkat. Dan kami berdoa memohon Tuhan yang tolong sampai Tuhan juga memimpin untuk tenaga medis, orang-orang yang melayani di gereja, Tuhan tim ibadah yang melayani, supaya setiap mereka untuk mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Mendoakan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang jaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk pemerintah kita, doakan untuk tim medis yang sudah berjeri lelah, mereka di garis garda yang paling depan. Kita doakan untuk tim medis, dokter, perawat di rumah sakit dimanapun berada, maupun di puskesmas, di tempat-tempat telekomunikasi, maupun di manapun di rumah masing-masing, supaya setiap tenaga medis Tuhan berilah kekuatan ekstra dalam melayani dan juga melimpahkan oleh Tuhan. Saya akan memimpin dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami doakan untuk tenaga medis dimanapun berada, baik yang ada di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun mereka berada, mereka yang melayani untuk COVID di tengah-tengah garda depan, mereka harus berjuang, merawat, memberikan obat, memberikan perawatan bagi semua yang sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga, pelihara, supaya mereka boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sertai, Kau pimpin setiap mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, doakan untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah, supaya pemerintah boleh Tuhan pakai di dalam menjaga sehingga vaksin boleh terus dilakukan, dan bersyukur untuk vaksin untuk usia 12 tahun ke atas sudah boleh vaksin, supaya Tuhan terus memakai pemerintah dalam mempercepat akan vaksinasi untuk negara kita. Minta Ibu Pensiang memimpin doa. Tuhan dalam surga, sekali lagi kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan berikan hikmat, berikan akal budi, khususnya untuk Bapak Jokowi. Tuhan jaga, Tuhan pelihara akan dia. Kami berdoa untuk menteri-menterinya, untuk orang-orang yang terlibat di dalam vaksinasi. Tuhan tolong berikan hati yang takut akan Tuhan. Mereka dengan tulus mau bekerja dengan baik. Tuhan juga berikan kesadaran untuk rakyat Indonesia untuk vaksinasi, untuk mau datang ke vaksinasi, mereka mau divaksin. Tuhan tolong, Tuhan pimpin,
Tuhan juga yang mencukupkan vaksin yang dibutuhkan. Semua boleh disalurkan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan beri tubuh yang sehat bagi orang-orang yang bekerja di vaksinasi ini. Mungkin mereka lelah, mereka capek. Tuhan berikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh melaksanakan tugas ini dengan baik. Makasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya ada waktu 1 menit untuk kita bersatu teduh. Kita berdoa, mohon Tuhan yang menolong. Setiap kita punya pergumulan masing-masing, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam menghadapi pandemi yang belum berakhir ini. Berdoa, mohon Tuhan tolong supaya di tengah-tengah situasi ini kita boleh tenang, boleh terus percaya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk setiap kita masing-masing secara sendiri. Bapa, demikianlah doa yang kami panjatkan. Kiranya Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Banyak hal yang belum kami doakan, tetapi kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa kita pada kali ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti hamba Tuhan akan menghubungi Bapak Ibu untuk didoakan. Terima kasih, sampai jumpa. See you. Iyo. Selamat siang, thank you.